Perkenalkan, nama saya Cindy Angelina Manalu, saya dari kelas R2 dengan NIM 2503010071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dengan MK Pengantar Pendidikan. Untuk soal nomor 1, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dalam jawaban Anda, jelaskan implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah. Jadi, jawabannya itu memahami pendidikan hanya sebagai transfer ilmu, menekankan aspek kognitif dan satu arah dari guru ke siswa, sehingga cenderung mengutamakan hafalan dan penguasaan materi tanpa memperhatikan perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Sebaliknya, pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya menekankan pengembangan kognitif, efektif, sosial, dan moral secara holistik, sehingga praktiknya mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman, menghasilkan individu yang kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan adaptif. Untuk soal nomor 2, tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisislah faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikanlah contoh konkretnya. Jadi jawabannya, kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktik di lapangan muncul karena faktor struktural dan seperti keterbatasan fasilitas, distribusi guru dan birokrasi, serta faktor kultural seperti norma lokal dan ekspektasi orang tua. Contohnya, tujuan pendidikan menekankan karakter dan keterampilan abad 21, tetapi banyak sekolah masih fokus pada ujian nasional dan hafalan, sehingga kreativitas dan berpikir kritis siswa kurang berkembang. Untuk soal nomor 3, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai A. agen perubahan sosial, dan B. alat reproduksi sosial. Gunakan contoh dalam konteks masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya itu, pendidikan berperan ganda dalam masyarakat sebagai agen perubahan sosial dengan mencetak individu berpengetahuan luas, sadar hukum, dan inovatif, misalnya literasi digital dan sekolah, dan sebagai alat reproduksi sosial karena akses pendidikan lebih baik dinikmati kelompok tertentu, sehingga stratifikasi sosial tetap terjaga. Dengan demikian, pendidikan memengaruhi sekaligus merefleksikan struktur sosial masyarakat. Untuk soal nomor 4, menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisislah peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Jadi jawabannya itu, keluarga menanamkan nilai dasar dan moral, sekolah mengajarkan pengetahuan serta keterampilan sosial, dan masyarakat memberi pengalaman penerapan nilai-nilai sosial. Jika salah satu lingkungan tidak berfungsi optimal, misalnya keluarga kurang mendukung, karakter peserta didik bisa terbentuk tidak utuh, seperti perilaku disiplin yang lemah di rumah meski berprestasi di sekolah. Untuk soal nomor 5, kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisislah dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap A. guru, B. peserta didik, dan C. mutu pendidikan secara umum. Jadi jawabannya itu,
Perubahan kurikulum yang terlalu sering menimbulkan beban bagi guru dalam menyesuaikan metode, mengganggu konsistensi belajar siswa, dan menurunkan mutu pendidikan karena fokus lebih pada administrasi daripada peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga tujuan jangka panjang pendidikan sulit tercapai. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.